lagi terkait dengan bentuk toleran yang paling nyata yang pernah saya sendiri alami itu ketika saya bareng sama sama dua teman saya gitu. Di situ tuh ya kami saling menghargai satu sama lain. Kalau misalnya jam dia sholat ya udah saya berarti misalnya saya lagi putar lagu atau apa berarti saya matiin dulu gitu. Nah saya pun jadi hafal nih Pak jadinya kayak jam-jam sholat itu jam berapa aja. Terus saya juga tahu ternyata tarawih itu sunnah. Saudara-saudara, toleransi itu bukan berarti harus mencampur adukan agama kakak dengan agama kita dicampur adukan ataupun bergaining, tidak. Kalau Rasulullah dulu begini, ditawari, ya Muhammad, hari Minggu kau ikut saya ke gereja. Nanti kalau hari Jumat kami ikut engkau sholat di Mekah atau sholat di Masjid Mekah. Bagaimana kalau begitu? Ini tawaran bagus nih. Ya Rasulullah, ya sudah, lakum dinukum, agamamu ya silakan kau kerjakan, agamaku ya agamaku. Tidak harus dicampur adukan seperti itu. Nah itu memaknai yang namanya toleransi. Halo teman kampusku, perkenalkan saya Fitriani. Nah sekarang kita lagi ada di acara talk show toleransi keagamaan dengan tema niatnya toleransi malah jadi kolaborasi. Nah di sini saya bersama narasumber kita. Ini ada Kak Nana dan Bapak Nur Syahid. Nah menurut Bapak dan Kakak nih apa tanggapan Bapak dan Kakak setelah ada menjadi narasumber di sini? Oke, tentunya luar biasa banget ya bisa ketemu sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Kesekretariatan. Luar biasa juga semangatnya. Cuman sayangnya kita memang terbatas oleh waktu dan ruang. Jadi saya senang bahwasanya anak-anak muda sekarang udah mulai aware terkait dengan gimana kita bisa hidup toleransi antar di dalam masyarakat, dan saya juga sangat bersyukur bisa bergabung di sini. Setidaknya saya bisa berbagi sedikit tentang cerita-cerita saya yang bersama dengan teman-teman saya yang mayoritasnya juga bukan Tionghoa gitu. Jadi ini jadi momen yang luar biasa sekali, dan saya sangat bersyukur Himpunan Mahasiswa Kesekretariatan mau mengambil tema ini dalam rangka Imlek dan Idul Fitri. Oke, mungkin itu saja. Momen ini sangat luar biasa, terutama bagi saya dan kawan-kawan kerukunan umat beragama dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, karena tidak disangka di momen-momen yang sangat berharga bagi kami khususnya umat Muslim dan umat Tionghoa, itu ada ampo, ada THR, ada bingkisan dan lain sebagainya yang itu merupakan kearifan lokal dan budaya daripada agama-agama kita, dan merupakan tradisi yang sangat baik yang memang harus harus diteruskan agar selain membuat kita bahagia, anak-anak bahagia, keluarga bahagia, juga bisa berbagi dengan yang lainnya. Dan yang kedua, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang di Himpunan Mahasiswa Kesekretariatan itu kan yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ya bisa juga dicontoh oleh teman-teman kampus yang lain ataupun prodi yang lain, sehingga toleransi yang ada di Kalimantan khususnya dan Kalimantan juga dan Indonesia itu bisa tercipta, bukan intoleran yang kita kedepankan, tapi bagaimana sikap toleransi kita bisa sampaikan, padukan kepada kawan-kawan kita yang lain. Jadi MABT sendiri, Majelis Adat Budaya Tionghoa sendiri itu hadir di tengah-tengah masyarakat bukan untuk unjuk gigi bahwasanya oh ini loh komunitas Tionghoa gitu, tapi sebagai suatu forum untuk tetap melestarikan budaya, tapi tetap kita hidup berdampingan di masyarakat sebagai umat beragama. Dan saat ini MABT juga udah untuk kumpulan-kumpulan mahasiswanya juga udah ada himpunan untuk anak mudanya gitu. Jadi teman-teman tetap lestarikan budaya, tapi jangan pernah lupakan toleransi antar umat beragama dan kebersamaan yang ada di masyarakat. Mungkin itu aja. Dan ini mungkin juga merupakan wujud toleransi kita ya. Betul. Antar agama. Mungkin juga nanti agama-agama yang lain bisa
karena ini sudah tradisi Iya. dan budaya ya, akan bisa melakukan hal-hal yang seperti ini untuk apa? Membuat bahagia umatnya, Setuju membuat sekali. kita semuanya. Iya. Kan begitu ya Kak ya? Setuju sekali Pak. Iya. Nah Bapak, Kakak setelah ngelakuin kegiatan tadi nih jadi narasumber, apa sih harapan Bapak dan Kakak setelah ada di sini untuk jadi pembicara di sini? Oke, untuk harapan sebenarnya lebih ke kita jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran HAM, pelanggaran-pelanggaran ataupun kejadian-kejadian intoleran yang ada di Kalimantan Barat. Kita harap walaupun dari skup paling kecil, dari mungkin dari prodi ya, dari prodi kita mulai aware terkait dengan toleransi itu sendiri. Toleransi itu sendiri hadir karena memang kita sudah capek dengan hidup masing-masing, hidup individualis ataupun hidup cuman satu golongan gitu. Tapi toleransi ini hadir karena kita percaya dengan adanya toleransi ini kita bisa semakin maju, kita semakin satu visi misi untuk memajukan Indonesia. Itu aja. Kerukunan, keharmonisan, keamanan, kenyamanan itu menjadi satu keniscayaan bagi kita. Oleh karenanya, ketika kita mengadakan kegiatan seperti ini, harapannya apa yang kita sampaikan, kawan-kawan kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, ini loh indahnya kerukunan, ini loh indahnya kedamaian, ini loh indahnya rasa nyaman dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika kawan-kawan kita yang lain bisa berkolaborasi seperti ini, kita akan nyaman. Apapun yang kita lakukan akan terasa aman. Itu harapannya seperti itu. Ya. Nah teman kampusku, itu yang bisa disampaikan oleh narasumber kita yang hebat ini. Sekian dari kami. Bye Bapak Ibu, say.